Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan variasi sifat pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Safira Salsabila dengan NIM 44014180068. Variasi sifat pada manusia ini merupakan salah satu bab yang telah kita lakukan praktikumnya pada mata kuliah genetika. Yuk langsung kita bahas aja apa itu variasi sifat pada manusia. Yang akan kita bahas pada video kali ini tentu saja tujuan, alat bahan, cara kerja, hasil, pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan dari praktikum variasi sifat dan manusia itu apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak dalam populasi kelas. Untuk alat dan bahannya, yang pertama tentu saja sifat-sifat yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, ada cakram genetika. Dan yang terakhir, ada alat tulis. Bagaimana sih proses praktikumnya? Atau gimana sih cara kerja praktiknya itu? Nah, step pertama atau langkah pertama yaitu melakukan pencanderaan sifat yang tampak pada anggota kelompok. Praktikum ini dilakukan berkelompok. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Ifti Rahmatika, yang kedua ada Nurul Aulia Zahra, dan yang terakhir ada saya sendiri, Bella Safira Salsabila. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menuliskan pencanderaan dan menentukan kemungkinan genotipnya. Yang ketiga yaitu membuat cakram genetika. Dan yang terakhir menentukan angka indeks. Sifat yang diamati ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada 2 kan teman-teman. Untuk perempuan, dia ditandai dengan X besar dan X besar. Untuk laki-laki, dia ditandai dengan X dan Y. Selanjutnya ada lesung pipi. Orang-orang yang berlesung pipi bergenotip P besar, dia ya teman-teman yang berlesung pipi. Terus yang satunya, dia tidak berlesung pipi atau P kecil. Selanjutnya ada warna kulit. Warna kulitnya yaitu ada putih susu, W kecil, sawo matang, hingga kehitaman atau W besar dan W besar. Selanjutnya ada bulu mata. Untuk orang-orang yang memiliki bulu mata panjang dan lentik, dia B besar, sedangkan untuk mereka yang memiliki bulu mata pendek dan tidak lentik, dia B kecil. Selanjutnya ada lidah. Orang-orang yang lidahnya dapat menggelung bergenotip L besar, dan tidak dapat menggelung atau L kecil. Untuk golongan darah, kita bisa mengetahuinya setelah melakukan uji serum anti-A, anti-B, dan anti-AB pada sampel darah kita. Golongan darah ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada A, B, AB, dan 0. Jadi ada 6 sifat yang akan kita amati pada masing-masing anggota kelompok. Nah, ini dia data kelompok kami. Kami bertiga, Ifti, Nurul, dan Belsa, berjenis kelamin perempuan. Kemudian untuk Ifti dan Nurul tidak berlesung pipi, sedangkan untuk Belsa berlesung pipi. Kami bertiga memiliki warna kulit sawo mata. Ifti berbulu mata panjang dan lentik, sedangkan Nurul dan Belsa bulu matanya pendek dan tidak lentik. Lidah kami bertiga dapat menggelung. Golongan darah Ifti itu A, sedangkan saya dan Nurul bergolongan darah 0. Selanjutnya ada data kelas. Pada layar yang ditampilkan, ini merupakan data kelas dari Rambol Pendidikan Biologi 1 2018. Untuk data kelas, tabelnya berisi indeks-indeks yang telah didapatkan masing-masing anggota kelompok. Dari pengamatan yang telah dilakukan pada masing-masing anggota kelompok, lalu kita tuangkan ke dalam cakram genetika. Gimana sih caranya mewarnai dan mengisi cakram genetika? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu milik Ifti Rahmatika. Ifti berkelamin perempuan.
dari dalam kita warnai. Dia tidak berlasung pipih, berarti P kecil. Lalu berkulit sawo matang, berarti W besar. Kemudian selanjutnya bulu mata dia lentik, B besar. Tidak dapat menggulung, L besar. Dan bergolongan darah A, sehingga didapatkan hasil indeks genetikanya 72. Sedangkan untuk Nurul Aulia, Nurul berkelamin perempuan, tidak berlesung pipi, berkulit sawo matang, bulu mata pendek dan tidak lentik, lidah dapat menggulung, bergolongan darah O, mendapatkan indeks genetikanya 82. Sedangkan untuk Bella Safira, dia berkelamin perempuan, berlesung pipi, memiliki kulit sawo matang, bulu mata pendek dan tidak lentik, lidah dapat menggulung, bergolongan darah O, mendapatkan indeks genetika sebesar 18. Variasi non-genetik atau variasi lingkungan yaitu ditentukan oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, kelembapan, pH, tanah, dan lain-lain. Keadaan faktor-faktor lingkungannya sama dengan pohon yang pertama, sekalipun demikian hasil panennya berbeda. Pengetahuan yang memadai tentang komposisi lingkungan akan menentukan genotip yang sesuai untuk kondisi tertentu. Selanjutnya, pada buku yang ditulis oleh Syamsuri dan diterbitkan pada tahun 2002, keanekaragaman individu memunculkan variasi dan sifat individu ditentukan oleh gen faktor genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan memunculkan sifat yang tampak atau fenotip. Something you need to know, yaitu yang pertama, perbedaan yang ada di antara individu yang bergenotip sama kemungkinan dapat memiliki fenotip yang berbeda. Hal ini terbukti dengan adanya praktikan yang memiliki persamaan sifat fisik tertentu dengan praktikan yang lainnya. Dalam hal sifat fisik yang lainnya, ternyata terdapat juga perbedaan. Selanjutnya, ciri yang diperoleh dari pengamatan tidak menunjukkan sifat yang satu lebih unggul daripada sifat yang lainnya. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan fisik, bisa membantu kita membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, terus, bedanya apa sih orang memiliki indeks genetika dengan angka terbesar dan angka yang terkecil? Nah, untuk orang-orang yang memiliki indeks angka genetikanya kecil, dia berarti memiliki sifat dominan yang lebih banyak daripada sifat resesifnya. Sedangkan mereka yang memiliki angka-angka indeks genetika yang besar, mereka memiliki sifat resesif yang lebih banyak daripada sifat dominannya. Terakhir, kesimpulan dari praktikum kali ini apa sih? Variasi fenotip pada manusia yang diamati antara lain jenis kelamin, lesung pipi, warna kulit, bulu mata, lidah, dan golongan darah. Variasi genetik manusia pada keragaman gen menunjukkan jumlah total dari karakteristik gen yang dapat diamati pada manusia. Yang kedua, berdasarkan data dari populasi kelas, indeks genetika terendah adalah 18 dan indeks genetika tertinggi adalah 128. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam melakukan praktikum genetika tentang variasi sifat pada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.